Assalamualaikum sahabat ruang belajar, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu. Ketemu lagi dengan saya Eko Prasetyo, selamat datang di ruang belajar. Ada beberapa sifat yang jika kita memilikinya, kita akan sulit untuk bertumbuh. Kita sulit untuk mendapatkan kesuksesan dan hidup kita akan stagnan, bahkan cenderung mengalami kemunduran. Di video kali ini saya ingin membahas 3 sifat yang akan menghambat proses kita membangun kesuksesan. Apa saja sih ketiga sifat tersebut? Yuk simak terus video ini sampai selesai ya. Pernah gak sih kamu tertarik ingin mengetahui apa yang dilakukan oleh orang lain? Pingin paham sebenarnya dia sedang apa? Yang dia lakukan apa? Kemudian kita tanpa sadar selalu kepoin apa yang mereka lakukan. Sepintas ini biasa-biasa aja. Tapi jika kita selalu melakukan hal ini, kita nggak punya waktu untuk mencari tahu siapa diri kita, melakukan evaluasi diri, atau melakukan proses internalisasi diri. Yang kita lakukan selalu ngurusin urusan orang. Punya rasa ingin tahu itu keren, itu baik, itu adalah awal dari proses kita untuk membangun dan bertumbuh. Tapi jika kita salah menempatkannya, cenderung menggunakannya untuk selalu mencari tahu apa yang dilakukan oleh orang lain, mengurusi hidup orang lain, sok tahu dengan kehidupan mereka, justru di titik inilah kita salah menempatkan rasa ingin tahu itu. Ingin tahu apa yang dilakukan oleh artis idola kita, ingin tahu apa yang dilakukan tetangga kita, ingin tahu yang dilakukan oleh teman kita, itu nampaknya sih menjadi sesuatu yang sangat lazim dalam kehidupan kita. Tapi jika fokus kita di situ, kapan kita fokus pada diri sendiri? Pikiran kita terlalu banyak digunakan untuk memikirkan urusan orang, memikirkan perilaku orang, memikirkan apa yang mereka lakukan. Inilah salah satu sifat yang punya potensi besar menghambat. Karena kita sibuk mikirin orang. Kita nggak pernah mikirin diri sendiri. Kita merasa hebat, kita merasa lebih baik. Ketika kita selalu mencari tahu apa yang dilakukan oleh orang lain, biasanya sih kita menganggap diri kita lebih baik dari mereka. Padahal enggak. Karena waktu kita terlalu banyak digunakan untuk ngurusin urusan orang, kapan kita ngurusin diri sendiri? Waktu kita kadang kita habiskan di media sosial untuk mencari tahu urusan orang, memahami apa yang mereka lakukan, berkomentar, nyinyir, bahkan berdebat tentang kehidupan orang lain. Jadi, yuk mulai berpikir. Apa sih manfaatnya selalu mencari tahu urusan orang? Apa sih manfaatnya selalu nyinyir terhadap perilaku orang? Apa sih manfaatnya selalu berkomentar dan ingin tahu terhadap apa yang dilakukan oleh orang lain? Tanpa sadar, sikap ini cenderung punya potensi menghambat kita. Waktu kita, pikiran kita, tenaga kita habiskan untuk faktor eksternal, untuk memikirkan orang. Tapi kita lupa untuk memikirkan diri kita, kesuksesan kita. Mulai sekarang, yuk ubah fokus kita dari mencari tahu apa yang dilakukan oleh orang lain, menjadi fokus pada mencari tahu apa yang benar-benar kita inginkan, apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita perjuangkan. Ubah fokus kita dari orang lain ke diri sendiri. Kalaupun kita ingin mencari tahu apa yang dilakukan oleh orang lain, tujuannya satu, untuk belajar. Bukan untuk nyinyir, apalagi hanya sekedar berkomentar negatif. Sikap kedua yang sangat buruk, yang punya potensi menghambat kita adalah kita bersikap iri dan dengki terhadap apa yang dilakukan oleh orang lain. Ketika teman-teman kita melakukan sesuatu, kita ingin seperti mereka. Ketika teman-teman kita mendapatkan pencapaian yang keren, yang luar biasa, kadang kita merasa sakit hati. Iri itu keinginan untuk sama dengan orang lain, sementara dengki lebih menakutkan lagi. Kita merasa sedih, merasa sakit, merasa kecewa terhadap pencapaian positif orang lain. Sukses orang lain menjadi petaka untuk kita, menjadi rasa sakit untuk kita. Bahkan gak jarang kita punya keinginan untuk melakukan hal negatif, mencelakakan orang-orang yang kita anggap sebagai pesaing kita. Sifat iri bermakna bahwa sebenarnya kita nggak mampu. Kita nggak punya kemampuan dan kualitas sebaik mereka. Pada titik ini kita sedang tanpa sadar
menyatakan bahwa kita kalah. Ini adalah hal yang sangat membahayakan. Jika kita terlalu sering iri pada orang lain, jika kita terlalu sering dengki pada orang lain, artinya apa? Kita nggak berkualitas. Kita nggak melakukan sesuatu yang membuat diri kita lebih baik, sehingga kita merasa nggak mampu dan kemudian kita iri terhadap pencapaian orang lain. Harusnya ketika kita melihat pencapaian positif yang dilakukan oleh orang lain, kita bangga, kita bersyukur, kita mendoakan mereka, dan kalau perlu kita belajar pada mereka. Maka mulai sekarang ubah rasa iri dan dengki kita menjadi sikap positif, bersyukur dan ingin belajar. Ketika kita terus memelihara iri dan dengki, sebenarnya kita sedang terpenjara oleh perilaku orang lain. Kita sedang tidak melakukan sesuatu, kita sedang ada dalam posisi kita butuh mengupgrade diri. Jika tidak, sikap iri dan dengki inilah yang akan memenjarakan kita sehingga kita nggak akan pernah bisa untuk sukses. Satu hal lagi nih, jika kita mampu memanage diri kita, mengubah rasa iri menjadi motivasi, mengubah pencapaian orang lain menjadi inspirasi yang membuat kita terus bersemangat untuk lebih baik, maka pada titik ini kita telah melampaui rasa negatif yang menjadi bagian penghambat kita, yakni sifat iri dan dengki, tapi mengubahnya menjadi niatan untuk meneladani dan menjadikan inspirasi atas apa yang dilakukan oleh orang lain. Dan ini wajib kita lakukan jika kita ingin sukses. Sifat ketiga yang punya potensi menghambat kesuksesan kita adalah rasa minder. Kamu merasa lemah, kamu merasa nggak berkualitas, kamu merasa kalah jika dibandingkan dengan orang lain. Padahal belum tentu demikian. Kenapa rasa minder itu ada? Karena kita melihat kelebihan orang lain, sementara membandingkannya dengan kekurangan kita. Kita lupa bahwa setiap orang punya potensi, setiap orang punya kelebihan, setiap orang juga punya kelemahan. Maka orang-orang minder adalah orang-orang yang terlalu fokus pada kelemahannya. Kemudian mereka salah melihat orang lain dengan hanya berfokus pada kelebihan dan kekuatan orang lain. Ketika kita membandingkan negatifnya diri kita dengan positifnya orang lain, maka pada titik ini kita akan semakin minder. Rasa minder adalah penjara terbesar yang membuat kita terkurung selamanya dalam sebuah penderitaan. Sebenarnya kita mampu, sebenarnya kita berkualitas, tapi ketakutan, minder, persepsi diri yang negatif yang membuat kita nggak berani berbuat apa-apa. Jadi yuk berpikir ulang, yakin bahwa setiap orang itu proporsional. Tuhan menciptakan setiap orang dengan kelebihan dan kekurangannya. Jika kamu terlalu fokus pada kelebihanmu, kamu akan sombong. Sementara jika kamu terlalu fokus pada kekuranganmu, bisa jadi kamu akan minder. Jadi yuk seimbang. Kenali sisi baikmu, kenali pula sisi lemahmu. Gunakan sisi positifmu, perbaiki sisi lemahmu. Itulah 3 sifat yang punya potensi menghambat kesuksesan kita. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Sampai ketemu pada video kami berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.